Oke, tadi kita sudah ketahui ya, persamaan-persamaan umum di poligon yang, menjadi sebuah persyaratan. Sebenarnya kenapa sih kita perlu tahu syarat-syarat ini? Fungsinya apa gitu kan? Kayaknya ya semua orang juga tahu gitu kelihatannya ya, kayaknya ya memang seperti itu seharusnya. Tapi permasalahannya saat Anda melakukan pengukuran di lapangan, yang namanya pengukuran itu tidak akan lepas dari kesalahan, gitu ya. Kesalahannya itu ya Anda udah pelajari lah, ada kesalahan alat gitu kan, ada kesalahan dari manusianya sendiri gitu kan, ada kesalahan yang sifatnya random. Nah, bagaimana cara kita menghindari kesalahan-kesalahan tersebut? Kita harus mengerti error-nya ada di mana gitu kan. Dan error-nya ada berapa, harus kita kuantifikasi. Nah, persamaan pertama yang kita pelajari tadi adalah alfa akhir dikurangi alfa awal harus sama dengan jumlah dari seluruh sudut dalam yang kita ukur, misalnya sudut kiri semua, dikurangi dengan jumlah pengukuran, yaitu jumlah si beta sendiri, N dikali 180. Ini adalah persyaratannya, ya, persyaratan umumnya seperti ini, harus terpenuhi. Tapi kadang-kadang tentu saja ada kesalahan sedikit, mungkin 1 derajat, 2 derajat gitu ya, which is okay. Tapi saya pernah punya pengalaman, pengukuran saya itu error-nya sampai dengan 60 derajat, itu sakit kepala. Nah, itu yang harus kita, track gitu ya, wah ini salahnya dari mana gitu kan, udah gitu poligonnya tertutup lagi kan. Artinya kita harus cek satu-satu, bener nggak sih nih orang-orang ngukurnya, karena saat Anda di lapangan kadang-kadang seluruh titik itu tidak satu kelompok doang gitu ya, tidak satu kelompok doang yang ngukur, tapi titik yang ini siapa yang ngukur, titik yang itu siapa yang ngukur. Nah, Anda harus tahu di mana nih letak kesalahannya. Dan kalaupun sudah Anda ukur ulang tetap ada salah lagi, tapi salahnya tentu harus ada batas tertentu ya, misalnya ya 1 derajat, 2 derajat itu oke lah kira-kira ya. Itu yang disebut sebagai F yang tadi kita sempat bahas di depan banget. Nah, ini adalah F untuk beta. Jadi kesalahan untuk sudut-sudut dalam. Karena dia sebenarnya adalah delta dari sesuatu yang seharusnya tuh nol. Seharusnya kan kalau ini sama ya F-nya nol gitu kan. Sama juga dengan X akhir dikurangi X awal. Tentunya itu adalah jumlah dari jarak dikali sinus sudut jurusan ditambahkan nanti, nah ini lagi ya, ini ya si delta lagi karena kiri kanan ini harusnya sama. Kalau sama, ininya harusnya nol. Nah, tapi tentunya kita punya gitu ya, tetap ada kesalahan jarak. Dan ada juga kesalahan jarak yang di Y. Jadi, 3 kesalahan ini kita bisa sebut sebagai jumlah koreksi sudut ya, kita sebutnya koreksi sekarang karena kesalahannya kita tahu, kita mau korek. Yang kedua adalah jumlah koreksi apsis, apsis itu adalah X gitu ya, ini apsis, dan ini jumlah koreksi ordinat. Jadi apsis dan ordinat, ingat aja. Lebih gampang dan lebih masuk akal kalau Anda ngomongnya apsis ordinat gitu ya, biar nggak ketukar-tukar apsis ordinat. Kalau sebaliknya pasti nggak enak pendengarannya. Nah, sekarang Anda sudah tahu koreksinya. Ada F di beta, Fx, dan Fy. Bagaimana bagi-bagi koreksinya? Karena kita nggak bisa menyalahkan salah satu doang kan. Kita nggak bisa bilang, karena ini kesalahannya sudah random gitu ya, sudah yang memang udah bukan manusiawi, mungkin itu dari alatnya sudah tua, mungkin itu dari ya namanya ngukur gitu ya, pakai penggaris aja kita bisa salah beberapa mili gitu ya, gimana kalau di lapangan yang sebesar itu. Koreksi ini biasanya Anda masuk-masukkan ke pengukuran yang sudah ada. Nah, bagi-baginya itu kalau misalnya dia itu koreksi sudut, itu biasanya ya dibagi rata aja, simply. Jadi, F betanya, itu kesalahan semuanya ya, itu dibagi jumlah beta yang ada. Kalau betanya 3 ya berarti ya dibagi 3. Nah, itu adalah kesalahannya masing-masing. Jadi, setiap pengukuran beta yang Anda miliki, misalnya beta Anda itu 60, 20, sama 40. Tapi kesalahan totalnya, misalnya kesalahan totalnya itu adalah 6 derajat, gitu ya. Wah, gede banget gitu ya. Jangan deh, jangan 6 deh. Misalnya 3 deh, 3 derajat gitu ya. Ada 3N, berarti masing-masing dikasih tambah 1 derajat. Kira-kira kayak gitu. Untuk setiap pengukuran yang Anda lakukan. Jadi, instead of dia itu 60, 20, 40 ya kalau nggak salah tadi saya ngomongnya, dia itu menjadi 61, 21, dan 41. Jadi, kiri sama kanannya nanti sama. Bagaimana dengan absis dan ordinat? Nah, absis dan ordinat ini kita jarang sekali langsung bagi rata. Biasanya kita lihat dari pembobotan jaraknya.
Jadi itu disebut sebagai metode Bowditch. Bowditch itu intinya adalah kalau kita mau menghitung kesalahan dari setiap titik, itu kita hitung dulu dari seluruh kesalahannya. Nah, lalu ada yang namanya DI. Nah, misalnya kayak gini, DI itu gini. Misalnya Anda tahu ini titik A, gitu ya, lalu ini D, ini ada titik 1. Kita akan punya koordinat hitungan X1 dan Y1. Lalu kita punya jarak gitu ya, antara titik ini dengan ini, D-nya. Dan jarak ini misalnya panjang. Lalu 2/3 itu jaraknya ternyata lebih pendek nih. Nah, yang ini lebih pendek. Jadi, semakin panjang jaraknya, dia akan lebih besar koreksinya. Oke? Koreksinya akan lebih besar. Masuk akal ya, karena makin jauh berarti wah kesalahannya makin banyak nih, karena makin nggak kelihatan atau makin kalau misalnya Anda pakai meteran, meterannya makin kelepet makin goyang-goyang gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Bahkan pakai laser pun semakin jauh dia itu tentunya akurasinya akan semakin kecil. FY juga begitu, sama ya. Jadi jarak per jumlah jarak. Jadi katakan gini, kalau misalnya jumlah jaraknya segini, jumlah jaraknya katakan 100, lalu jarak A sama B itu tuh segini, dibandingkan dengan jarak A sama 1 segini, dibanding A yang lain lagi. Tentunya yang ini jumlah koreksinya akan lebih besar. Tapi kalau misalnya koreksinya nggak bisa habis dibagi gimana? Misalnya angkanya jelek gitu ya, 3,2 derajat gitu misalnya. Aduh itu kan pusing banget baginya ya, kira-kira gimana gitu. Nah, biasanya kita pakai agak-agak pakai feeling nih. Kalau untuk sudut biasanya dia berbanding terbalik dengan jarak. Maksudnya apa? Maksudnya gini, semakin besar sudut yang Anda ukur, nah koreksi sudut Anda sebaiknya diberikannya semakin kecil. Karena toh sudut yang Anda ukur kan ya udah gede juga gitu kan. Kasih sudut kecil aja gitu. Sementara kalau misalnya sudutnya kecil banget misalnya kayak gini doang, nah Anda beri koreksi yang lebih banyak. Kalau untuk jarak, nah itu justru berbandingnya lurus, seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Semakin besar jaraknya, dia akan koreksinya semakin besar. Sementara ini semakin besar sudutnya, koreksinya justru akan semakin kecil. Nah ini justru yang koreksinya banyak. Karena ketelitian untuk mengukur sudut kecil itu tuh lebih susah dibanding mengukur sudut yang besar. Kira-kira seperti itu. Ya, ini silahkan diingat-ingat. Nah, sekarang ini yang Anda perlu coba kerjakan. Oke, Anda coba kerjakan, take a piece of paper gitu ya, coret-coret, kira-kira sketsanya seperti apa. Kalau misalnya Anda punya busur derajat, gunakanlah. Kalaupun tidak, cukup gunakan